Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Jumpa lagi dengan saya di Paliabira. Seperti biasa sahabat, di sore hari ini saya akan membahas ataupun mereview sebuah pekerjaan saya sehari-hari di kandang ayam ini sahabat. Oke, yang di sore hari ini ataupun di video kali ini saya akan membagikan tip ataupun membagikan wawancara atau membagikan motivasi untuk teman-teman yang ingin mendirikan sebuah usaha ataupun memulai usaha khususnya tanah ayam ini. Ada langkah-langkah yang harus dipahami ataupun diresapi, yang harus dipelajari, yaitu ada 6 langkah-langkah. Sebelum saya membahas satu persatu langkah-langkahnya, di sini yang video saya ini yang saya beri judul cara memulai usaha ternak ayam petelur agar bisa menghasilkan lebih untung. Kenapa saya seperti itu? Bilang seperti itu karena beberapa tahun ini saya amati, mungkin sama dengan peternak-peternak yang lain yang harus diteliti ataupun dipahami dulu sebelum memulai usaha. Oke, gini sahabat, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kita harus siapkan ataupun kita mulai dengan kandang ataupun lokasi kandang. Di kandang ayam ini kita harus siapkan yaitu kandang. Kandang itu mulai dari kandangnya seperti apa. Kandang ayam petelur ini harus dibuat dengan sesuai dengan lokasi kandangnya. Seharusnya tidak boleh di daerah pemukiman. Karena apa daerah tidak boleh tidak di pemukiman warga? Karena kalau di pemukiman warga itu tidak boleh, karena itu mengandung mafia. Yang pertama, tidak boleh di pemukiman warga itu ya dari segi kotorannya kan mungkin mengganggu aktivitas warga di sekeliling, dan juga di samping itu kan untuk ayam petelur itu tidak boleh di sekeliling banyak orang, karena dia ayam ini rentan dengan dengan mudah stres. Saya bilang mudah stres. Terus yang kedua, kita harus menentukan dulu secara model kandang. Kita harus model kandang. Kenapa kita harus merencanakan model kandang? Karena di kandang ayam petelur ini khususnya ada beberapa macam model kandang. Yang pertama itu kandang baterai. Yang kedua kandang koloni. Kandang koloni itu sistem liar ataupun kandang luas, itu kandang koloni. Kalau kandang baterai itu ya kita buat seperti bahannya seperti bambu dari sekawat dan sebagainya. Oke, kita yang ketiga itu kita pilih bibit ataupun DOC yang sesuai dengan keinginan kita biar hasil produksinya baik. Karena bibit itu jadi utama, kita harus utamakan yang bagus. Maka dengan itu kita memilih bibit dengan bagus. Seperti bibit itu, karena kalau kita usaha kandang itu harus yang diutamakan ya berproduksi. Makanya itu kita milih bibit itu harus yang bagus. Terus yang keempat, pakan itu kita mencarikan dengan yang baik. Kenapa dengan pakan yang baik? Karena
Kalau pakan itu sembarang pakan ya istilahnya kan kita di kandang ayam ini yang diharapkan produksinya, kecuali di ayam-ayam yang lain. Pakan itu kita harus sesuai lengkap, karbohidratnya, protein dan sebagainya. Contohnya seperti kita harus memberi vitamin, memberi memberikan vitamin, protein dan sebagainya, dan harus disertai dengan konsentrat seperti dedak dan jagung, itu lebih utama. Nah, terus yang ke 5, kita harus menjaga kesehatan ayam tersebut dan kebersihan kandangnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kesehatan kandang itu ataupun kesehatan ayam itu lebih utama dibandingkan kebersihan kandang. Kesehatan ayam itu kita harus mengatasinya dengan kita rutin, bisa jadi 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali ataupun sebulan sekali kita harus vaksinasi itu bagi obat biar sehat. Dan juga di samping itu kita akan membersihkan kotorannya kan ayam itu kan bisanya berapa ya, bisa kita bersihkan bisa 3 hari sekali, seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Itu kalau kita berkali-kali membersihkan ayam itu, maka itu kesehatan ayam itu lebih terawat. Dan juga kebersihan kandang itu berupa tempat air minumnya, kita selalu kan bersihin. Kenapa saya bilang tadi bersihkan? Apa yang diminum air itu kan lupa biarkan habis makan itu kotoran minum sembarangan. Kalau nggak dibersihin, ini sahabat, ayam-ayam itu minum di tempat tampungan air itu kotor. Kalau kita nggak ini bisa mencerung ke kesehatan ayam, bisa mempengaruhi kesehatan ayam sahabat. Nah, yang keenam ini sortir telur. Karena kita memulai usaha itu kita mengharapkan itu sahabat, kita mengharapkan yang namanya produksi, karena kita usaha itu mengatur hasil. Nah, kita yang untuk sortir telur ini yang kita harus jual itu yang makanya kita lebih baik. Kenapa harus lebih baik, lebih bagus? Karena kalau lebih bagus itu untuk kita jual, maka hasilnya lebih mahal ataupun harganya lebih mahal, lebih produksi. Contohnya yang tidak boleh digabung sama telur yang bagus, contohnya kayak telur putih ataupun telur yang cangkangnya mengalami tipis, itu kan terjadi mudah pecah, makanya kita pisahkan dari yang bagus itu. Itu. Nah, itu teman-teman yang di luar sana mungkin bisa harus memulai dari usaha ini, karena saya itu mungkin itu saja yang saya sampaikan ataupun saya bagikan. Nah, kira-kira teman-teman kata-kata saya kurang dipahami ataupun saya ngantuk, karena saya di sini masih belajar ini karena apa yang saya terapkan ini saya dapat hasil saya belajar juga sahabat. Oke, itulah saya sahabat. Saya Ibu Topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.